اهدنا الصراط المستقيم. Muncul berbagai macam akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan yang tidak akan berhenti, ya. Karena seorang ketika tidak mengikat akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan liar. Setiap orang bisa menyebut akidah dengan idenya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan hal itu tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya, Nabi SAW sudah memperingatkan akan hal ini dari awal. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya digigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru, di antaranya perkara-perkara baru dalam akidah, ide-ide akidah, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan Rasulullah SAW sudah peringatkan, datang sebagian hadis, misalnya Rasulullah SAW peringatkan tentang khawarij. Kata Rasulullah SAW, saya khruju fi akhir zaman sufahaul ahlam hudatsaul asnan, akan muncul di akhir zaman orang-orang bodoh, anak-anak muda yang mengucapkan kata-kata yang terbaik, yaitu mereka ahli baca Quran, ya. Rasulullah SAW mensifati mereka yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun Quran tersebut tidak masuk melewati kerongkongan mereka, yaitu hanya di kerongkongan, hanya indah membaca, menghafal, tapi tidak masuk tafsirannya dalam hati mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mensifati juga bagaimana kuatnya ibadah mereka. Kata Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatim. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan minder dengan salat mereka. Wasiyamahum ma'a siyamikum. Kalian akan minder kalau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ini contoh Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya khawarij. Kemudian muncul ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian saudara antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah, muncul kelompok ketiga yang disebut dengan khawarij, yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlah mereka ketika sekitar 6.000, kemudian akhirnya mereka kalah, namun sebagian mereka ada yang masih hidup, dan akhirnya Ali dibunuh oleh salah seorang dari mereka, itu Abdurrahman bin Muljam, yang kalau kita baca tentang orang Khawarij ini, tentang bagaimana ibadahnya luar biasa. Ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu keluar sebelum sholat, menyuruh orang untuk sholat, tiba-tiba dia datang menikam kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun sakit, kemudian meninggal dunia. Ini akhirnya dia dihukum, dipotong tangannya, dia tidak merintih. Dipotong kakinya, dia tidak merintih. Orang sampai terpukau melihat bagaimana hebatnya dia. Sampai ketika mau dipotong lisannya, baru dia menangis. Kenapa kau menangis? Dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia khawarij. Subhanallah. Jadi ada model-model manusia yang ternyata menyimpang, yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar, ya.